Mungkin tadi soalnya nunggu setengah kelas dulu. Dilanjut lagi, Ustaz. Ya, Oh iya, di sini izin melanjutkan tadi ya karena ada kendala, izinkan Ana menyampaikan kembali terkait dari pendahuluan materi kita kali ini. Sebagaimana yang kita tahu ya, kalau misalkan bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu memiliki sistem gramatika yang berbeda secara mendasar gitu. Yang mana kalau misalkan kita tahu di bahasa Arab itu ada pola fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kemudian kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu memiliki struktur kalimat yang lebih sederhana dan fleksibel yang kalau kita tahu ada SPOK, ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, dari perbedaan gramatika tadi itu terjadi perbedaan terutama dalam hal klasifikasi dan juga pembentukan jenis-jenis kalimat. Perbedaan ini juga nggak hanya terletak pada struktur sintaksis, tapi juga terjadi pada dimensi semantik atau makna yang terkandung dalam setiap kalimat. Nah, dalam bahasa Arab juga kalimat dibedakan menjadi jumlah ismiyah atau kalimat nominal dan jumlah fi'liyah atau kalimat verbal yang biasa didahului dengan kata kerja dengan karakteristik makna yang khas pada masing-masing jenisnya. Sementara itu, bahasa Indonesia itu mengklasifikasikan kalimat berdasarkan fungsi komunikatif seperti kalimat berita, kata tanya, kata perintah, dan seru. Kemudian, memahami perbedaan gramatika dari segi makna ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu penting untuk meningkatkan kemampuan penerjemahan yang akurat, kemudian memahami nuansa makna dalam komunikasi lintas bahasa, dan yang terakhir bisa mengembangkan kompetensi linguistik yang komparatif. Nah, dalam presentasi ini kita selaku kelompok 6 akan mengeksplorasikan bagaimana perbedaan struktur gramatika dua bahasa tersebut dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab, guna mempengaruhi penyampaian dan menginterpretasi makna dalam berbagai konteks komunikasi. Untuk slide selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya akan diserahkan kepada rekan Ana, kepada Ufti Sekar, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sekarang izinkan saya melanjutkan ke materi yaitu karakteristik fonologi antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Karakteristik fonologi bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab memiliki 28 konsonan dengan fonem unik seperti konsonan faringal, ha, ain, kemudian uvular, qaf, dan yang terakhir emfatis, so, do, to, zo. Nah, bahasa Arab ini memiliki bunyi-bunyi khas yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama faringal, ha, ain, bunyi dari tenggorokan dalam. Kemudian uvular, qaf, bunyi dari anak tekak. Dan emfatis, so, do, to, zo, bunyi tebal dengan lidah belakang terangkat. Contohnya, hamdun. Kemudian ilmun dan juga kolbun. Yang sulit diucapkan beberapa penutur Indonesia. Kemudian yang kedua, sistem vokal bahasa Arab relatif sederhana dengan tiga vokal pendek, A, I, U, dan tiga vokal panjang, A, I, U. Dalam bahasa Arab ini, panjang vokal itu membedakan makna. Contohnya, em, kata ba itu menulis, sedangkan katibun itu penulis. Kemudian poin selanjutnya, adanya sistem gemination atau tasydid. Em, Tasydid adalah konsonan yang ganda. Contohnya darosa belajar dan darosa mengajar. Konsonan ini dibaca lebih panjang atau ganda. Dan dalam bahasa Arab ini tasydid itu sendiri yang membedakan makna antara dua kata. Kemudian poin berikutnya asimilasi, terutama huruf al yang berasimilasi dengan huruf syamsiah. Alif lam berubah saat bertemu huruf syamsiah.
Jadi lam ikut melebur dengan huruf berikutnya. Contohnya asyamsu, bukan al-syamsu. Kemudian struktur suku kata mengikuti pola konsonan vokal, kemudian konsonan vokal konsonan, konsonan vokal vokal, dan konsonan vokal vokal konsonan dengan penekanan pada suku kata berat yang mengandung vokal panjang atau konsonan ganda. Penekanan jatuh pada suku kata berat yang memiliki vokal panjang, contohnya kitabun, dan yang memiliki konsonan ganda, contohnya mudarrisun. Kemudian selanjutnya karakteristik fonologi bahasa Indonesia. Poin pertama, bahasa Indonesia memiliki 21 konsonan yang mencakup titik artikulasi bilabial, labiodental, alveolar, palatal, velar, dan glotal. Namun tidak memiliki konsonan faringal, uvular, atau emfatis. Yang tidak ada seperti di dalam bahasa Arab yang sudah tadi disebutkan sebelumnya, faringal seperti ha, ain, uvular, qaf, dan emfatis so, do, to, zo itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Makanya beberapa penutur Indonesia itu sulit mengucapkan bunyi bahasa Arab yang sering diganti, contohnya huruf H menjadi H biasa. Kemudian bahasa Indonesia memiliki 6 vokal A, E, U, I, O, U dengan perbedaan antara pepet dan taling E. Namun panjang vokal bersifat non-fonemik. Jadi di dalam bahasa Indonesia ini panjang vokal non-fonemik non-fonemik tidak merubah arti. Contohnya saya versus saya itu maknanya tetap sama. Beda dengan bahasa Arab yang panjang vokalnya itu merubah maknanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini sendiri, panjang vokal itu hanya untuk penekanan emosi atau logat saja. Kemudian poin berikutnya tidak ada gemination. Jadi sistem bahasa Indonesia tidak mengenal konsonan ganda yang membedakan makna. Contohnya masa ditulis ganda double S, namun diucapnya tetap em, hanya satu huruf S-nya, masa, seperti itu. Kemudian poin berikutnya, struktur suku kata lebih fleksibel dengan pola vokal, kemudian konsonan vokal, vokal konsonan, konsonan vokal konsonan, konsonan konsonan vokal, dan konsonan konsonan vokal konsonan hingga klaster konsonan yang kompleks pada kata-kata serapan. Contohnya itu yang vokal air, kemudian konsonan vokal baju, konsonan-konsonan vokal pra, muka, konsonan-konsonan vokal konsonan traktor. Kemudian yang kompleks em, pada kata serapan itu struktur. Jadi lebih fleksibel dari Arab yang lebih ketat polanya. Kemudian poin terakhir, penekanan kata umumnya jatuh pada suku kata penultima, kedua dari belakang dengan variasi berdasarkan struktur morfologis. Jadi aturan umumnya itu tekan suku kedua dari belakang itu namanya penultima. Contohnya makan, kemudian berjalan, dan yang terakhir pendidikan di yang suku kata kedua dari belakang. Kemudian selanjutnya
perbandingan dan implikasi penerjemahan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Perbandingannya, yang pertama, ketiadaan fonem faringal, uvular, dan emfatis menyebabkan substitusi dengan bunyi terdekat. Misalnya, ha menjadi h biasa atau ain menjadi a. Kemudian yang kedua, perbedaan sistem vokal, khususnya ketiadaan distinksi panjang pendek vokal yang fonemik mengakibatkan kehilangan nuansa makna. Kemudian yang ketiga, ketiadaan sistem gemination dalam penerjemahan dapat mengaburkan perbedaan makna kata-kata Arab yang hanya dibedakan oleh konsonan ganda. Dan yang terakhir, yang keempat, kesulitan penutur Indonesia dalam membedakan fonem Arab. Nah, implikasinya adalah implikasi praktis dari perbedaan ini terlihat dalam pembelajaran bahasa Arab oleh penutur bahasa Indonesia, mengalami kesulitan signifikan dalam memproduksi dan membedakan fonem-fonem Arab yang tidak ada dalam bahasa ibu mereka, maksudnya bahasa Indonesia. Penerjemahan teks-teks keagamaan memerlukan presisi fonologis tinggi untuk mempertahankan makna dan nuansa asli. Penerjemah harus menerapkan strategi kompensasi seperti penjelasan kontekstual, catatan kaki, atau mempertahankan istilah asli untuk konsep-konsep kunci yang nilai semantisnya dapat berubah melalui adaptasi fonologis. Demikian pembahasan dari Ana. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukhti Afifah. Baik, terima kasih Sekar atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan ke bagian karakteristik morfologi antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Boleh di next? Oke. Yang pertama, kita akan bahas karakteristik morfologi bahasa Indonesia, yaitu ada kosakata, struktur kata, kata bahasa, jenis kata, kata ulang, partikel olah, tah, kah, pun, kata sandang, si, dan sang, dan yang terakhir kata kolokasi. Nah, kita akan membahas satu persatu dari karakteristik morfologi bahasa Indonesia. Boleh di next? Oke, yang pertama ada kosakata. Nah, dalam kosakata ini terdapat dua jenis kata, yaitu tekstual dan kontekstual. Kosakata tekstual itu adalah makna kata yang secara langsung melambangkan arti tiap kata, seperti tertulis dalam kamus contohnya, makna kata duduk. Nah, makna kontekstual itu yaitu makna kata yang diperoleh dari rangkaian dalam kalimat yang mungkin aja berbeda dari tiap makna katanya. Contohnya, saya tidak tahu duduk perkaranya atau sama-sama menggunakan kata duduk tapi maknanya menjadi berbeda karena terkait dengan rangkaian kata-kata lainnya. Nah, dalam bahasa Arab kata jalasa artinya dia telah duduk. Maknanya akan berbeda jika jalasa atau fi'il madhi menjadi masdar dan dirangkai dengan kata lain. Yang kedua ada struktur kalimat. Terdapat kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang memiliki predikat dalam kalimatnya berupa 320 kata benda. Adapun kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki predikat dalam kalimatnya berupa kata kerja. Selanjutnya ada tata bahasa. Nah, untuk struktur kalimat dalam bahasa Indonesia diatur dalam struktur subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang biasa disingkat dengan SPOK. Selanjutnya ada jenis kata, yaitu kata depan dalam bahasa Indonesia seperti di, ke, dari, dan yang lainnya. Nah, dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan menjadi man, ila, fi. Nah, kata ganti dalam bahasa Indonesia yang terpisah dan dirangkai dengan katanya, kata ganti pelaku dan kadang kata ganti objek juga terpisah dari katanya. Boleh di next? Selanjutnya ada kata ulang. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat kata ulang contohnya yaitu kata gabung umum dan khusus dan kata gabung dirangkai secara serangkai. Yang keenam, selanjutnya ada partikel
lah, tah, kah, dan pun. Partikel yaitu sejenis kata tugas yang mempunyai bentuk khusus yang sangat ringkas atau kecil dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, partikel adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya punya arti gramatikal atau bisa berubah sesuai konteksnya dan nggak punya artikel leksial atau arti tetap. Jadi maksudnya arti kata atau partikel akan jelas saat dikaitkan dengan kata lain dalam kalimat. Boleh di next? Selanjutnya ada kata sandang, si, dan sang. Nah, kata sandang ini merupakan sejenis kata yang berfungsi sebagai penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata. Nah, kata sandang ini tidak bisa berdiri sendiri sehingga kata sandang ini tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti dari kata sandang bergabung dengan kata yang berada di setelahnya. Nah, kata sandang ini kerap digunakan dalam bahasa Indonesia yakni si dan sang. Penggunaan kata si dan sang terpisah dari katanya. Contohnya, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Next ada kata kolokasi. Nah, kolokasi ini dapat didefinisikan sebagai gabungan beberapa kata yang berdasarkan kesepakatan dan tak tertulis menjadi eh, saling berjodoh atau terikat gitu ya. Jadi gabungan di kata yang tepat dan tak terpisahkan sejak awal bahasa diciptakan. Nah, gabungan kata ini hidupkan kata kerja dan kata benda. Contohnya, membaca buku, menuangkan minuman, menulis makalah, dan lain-lain. Boleh di next? Oke. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik morfologi bahasa Arab. Nah, setelah membahas tentang karakteristik morfologi bahasa Indonesia, kita akan membahas karakteristik morfologi bahasa Arab, yaitu yang pertama ada jenis-jenis kalimat, tata bahasa, kosakata, tutur sapa, uslub, gramatika, dan perubahan kata. Nah, jenis-jenis kalimat. Jadi dalam bahasa Arab, keistimewaannya adalah terdapat kalimat atau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata benda. Contohnya, Alkitabah mufidah. Jadi the book is useful. Nah, dalam bahasa Arab jumlah filia digunakan untuk pemberitaan dan kalimat inversi. Yang kedua ada tata bahasa. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia diatur dalam struktur SPOK. Nah, bahasa Arab ini berdasarkan keterangan waktu, keterangan tempat, dan strukturnya itu ada jumlah ismiyah. Contohnya at-thalibah taqra'u al-kitaba fil maktab. Artinya mahasiswa itu membaca buku di perpustakaan. Nah, jumlah ismiyah ialah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Lalu selanjutnya ada kosakata. Nah, kosakata ini dapat diperoleh dari kata dasar yang telah ditafsirkan. Ada juga kosakata yang diperoleh secara baku dalam kamus kosakata dalam kamus. Kosakata dalam kamus juga dapat dikelompokkan menjadi kosakata independen atau al-maqali. Yang selanjutnya ada tutur sapa. Nah, tutur sapa ini berlaku pada setiap orang atau bangsa karena tata cara berbahasa bertujuan mengatur apa yang sebaiknya kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu, serta ragam bahasa apa yang sewajarnya kita pakai dalam situasi sosiolinguistik tertentu. Nah, orang Arab mengenal tutur sapa sebagai bentuk penghormatan. Yang kelima ada uslub, yaitu makna yang terkandung pada kata-kata yang terangkai sedemikian rupa sehingga lebih cepat mencapai sasaran kalimat yang dikehendaki dan lebih menyentuh jiwa para pendengarnya. Menurut kitab Tanbih Al-Masfi, uslub dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu uslub al-ilmi yang dirangkai dengan kalimat yang jelas dan tidak dipengaruhi unsur syair atau khayalan. Yang kedua, uslub hitabi yang menggunakan metode percakapan untuk menggambarkan ketegasan dan keluasan wawasan. Yang ketiga, uslub adabi berisi kesusastraan serta kajian tasawuf dan tarekat. Selanjutnya ada gramatika.
Nah, dalam bahasa Arab terdapat teori gramatikal bahasa yang menempatkan subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam satu kalimat dengan ciri harokat dan kedudukannya dalam kalimat. Selain itu, keterangan waktu juga berpengaruh pada penggunaan kata dalam kalimat. Kata kerja lampau, sekarang, dan akan datang, demikian juga masalah penggunaan kata ganti dan kata-kata lainnya yang berpengaruh pada struktur kalimat dalam bahasa Arab. Nah, yang terakhir ada perubahan kata atau morfologi. Dalam bahasa Arab terdapat perubahan kata secara bahasa atau kata tasrif lugawi maupun secara istilah atau tasrif istilahi. Perubahan kata dalam bahasa Arab memiliki arti kata masing-masing. Perubahan mempunyai arti yang hampir berdekatan artinya dengan kata dasarnya. Contohnya dia telah membuka atau fatahat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ukti Mira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Afwan, Ana izin kepada Ustadz dan teman-teman untuk off cam karena sepertinya jaringan saya sedang buruk. Baik, saya izin melanjutkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai karakteristik sintaksis antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, serta implikasinya dalam penerjemahan. Boleh di next slide? Karakteristik sintaksis bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki sistem yang unik dengan dua jenis kalimat dasar. Yang pertama adalah jumlah ismiyah atau kalimat nominal yang diawali dengan kata benda. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah atau kalimat verbal yang diawali dengan kata kerja. Yang menarik dari jumlah fi'liyah adalah pola urutannya yang berbeda dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia. Bahasa Arab menggunakan pola VSO atau verb subject object. Jadi kata kerjanya itu di depan. Contohnya kata talibud darsa yang secara literal berarti menulis siswa pelajaran. Coba teman-teman perhatikan urutannya. Jadi menulis dulu, baru siswa, baru pelajaran. Nah, ini tuh mencerminkan pandangan filosofis Arab bahwa perbuatan atau tindakan itu penting dalam komunikasi. Ciri paling penting dari bahasa Arab adalah sistem i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhiran kata yang menunjukkan fungsi sintaksis kata tersebut dalam kalimat. Ada 3 kasus utama, yaitu rafa untuk subjek, nasab untuk objek langsung, dan jar untuk objek tidak langsung. Yang istimewa dari sistem ini adalah fleksibilitasnya, karena fungsi kata ditentukan oleh i'rab, bukan oleh posisinya. Maka urutan kata bisa berubah-ubah tanpa mengubah makna kalimatnya. Karakteristik unik lainnya adalah kalimat nominal bahasa Arab tidak menggunakan kata penghubung atau kopula untuk waktu sekarang. Misalnya, Alkitabu jadidun, yang artinya buku baru, tanpa kata adalah di tengahnya. Langsung subjek diikuti predikat. Terakhir, sistem modifikasinya. Adjektiva atau kata sifat harus mengikuti nomina, dan yang penting keduanya itu harus memiliki kesepakatan sempurna dalam 4 hal, yaitu jenis kelamin, jumlah, keadaan, dan kasus. Jadi kata sifatnya itu harus menyesuaikan dengan kata bendanya. Boleh di next slide? Selanjutnya, karakteristik sintaksis bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa Arab. Pola urutan katanya jauh lebih kaku, yaitu SVO atau subject verb object, atau kalau lengkapnya itu SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, pola ini berlaku untuk semua jenis kalimat tanpa membedakan antara kalimat nominal dan verbal. Contohnya, siswa menulis pelajaran. Subjek dulu, predikat, baru objek. Perbedaan mendasar dengan bahasa Arab adalah bahasa Indonesia tidak memiliki sistem i'rab. Fungsi sintaksis dalam bahasa Indonesia ditentukan hanya oleh posisi kata dalam kalimat, bukan oleh perubahan akhiran seperti dalam bahasa Arab.
Karena itu, urutan kata dalam bahasa Indonesia tidak bisa diubah sembarangan. Jika diubah, maknanya bisa berubah atau malah menjadi tidak gramatikal. Untuk kalimat nominal, bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab. Dalam ragam formal, kita menggunakan kopula seperti adalah, ialah, atau merupakan. Tapi dalam ragam informal, kopula ini bisa dihilangkan, mirip dengan bahasa Arab. Kemudian untuk sistem modifikasi ada kesamaan dengan bahasa Arab, yaitu adjektiva juga mengikuti nomina. Tapi perbedaannya tidak ada kesepakatan gramatikal. Kata sifat dalam bahasa Indonesia tidak berubah bentuk berdasarkan jenis kelamin atau jumlah kata benda yang dimodifikasinya. Boleh next slide. Perbandingan dan implikasi dalam penerjemahan. Masalah penerjemahan. Dari perbedaan karakteristik tadi, muncul beberapa masalah dalam penerjemahan. Masalah pertama adalah perubahan urutan kata. Pola VSO dalam bahasa Arab harus diubah menjadi SVO dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang disebut transposisi. Misalnya, yaqra'ut talibul kitaba, yang secara literal berarti membaca siswa buku, harus diterjemahkan menjadi siswa membaca buku dalam bahasa Indonesia. Nah, kita harus memindahkan subjeknya ke depan. Masalah kedua adalah hilangnya sistem i'rab. Seperti yang sudah kita bahas bahwa i'rab tidak hanya menunjukkan fungsi sintaksis tapi juga membawa nuansa makna tertentu seperti penekanan atau fokus informasi. Ketika menerjemahkan ke bahasa Indonesia yang tidak punya i'rab, penerjemah harus mengkompensasi nuansa ini melalui pilihan kata yang tepat, struktur kalimat, atau bahkan tanda baca. Masalah ketiga adalah tentang penggunaan kopula. Karena bahasa Arab tidak menggunakan kopula untuk waktu sekarang, tapi bahasa Indonesia bisa menggunakannya, maka penerjemah harus mempertimbangkan konteks dan tingkat formalitas teks untuk menentukan apakah kopula perlu ditambahkan atau tidak. Strategi penerjemahan. Untuk mengatasi masalah-masalah tadi, ada beberapa strategi penerjemahan yang bisa diterapkan. Pertama, transposisi, yaitu mengubah urutan atau kategori gramatikal tanpa mengubah makna. Ini yang kita lakukan saat mengubah VSO menjadi SVO. Kedua, modulasi, yaitu mengubah sudut pandang kalimat agar lebih alami dalam bahasa sasaran. Jadi bukan hanya struktur yang diubah, tapi perspektif penyampaiannya. Ketiga, eksplisitasi, yaitu menambahkan unsur-unsur yang diperlukan dalam bahasa sasaran. Misalnya, menambahkan kopula, subjek, atau unsur lain yang mungkin implisit dalam bahasa Arab tapi harus eksplisit dalam bahasa Indonesia. Keempat, implisitasi. Ini kebalikan dari eksplisitasi, yaitu menghilangkan unsur yang eksplisit dalam bahasa sumber jika konvensi bahasa sasaran memungkinkan. Jadi kesimpulannya, perbedaan sintaksis antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia sangat signifikan, dari pola urutan kata, sistem i'rab, hingga penggunaan kopula. Penerjemah harus memahami perbedaan-perbedaan ini secara mendalam dan menerapkan strategi yang tepat agar menghasilkan terjemahan yang tidak hanya akurat secara makna, tapi juga berterima dan alami dalam bahasa sasaran. Mungkin saya cukupkan untuk pemaparan karakteristik dalam hal sintaksis. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Naila. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik semantik antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Secara linguistik, semantik itu merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna, baik makna leksikal maupun makna kontekstual. Dan dalam kajian perbandingan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, aspek semantik ini memiliki kedudukan yang penting karena kedua bahasa ini memiliki sistem makna, struktur morfologi, serta konteks budaya yang berbeda. Dan ketetapan dalam menjelaskan karakteristik semantik kedua bahasa ini menjadi hal yang penting dalam studi linguistik, penerjemahan maupun pembelajaran bahasa. Boleh di next slide.
Nah, untuk poin pertama, bahasa Arab itu dikenal memiliki sistem semantik yang sangat kaya dan kompleks. Setiap kata dalam bahasa Arab itu tidak hanya memiliki makna dasar, tapi juga membawa makna tambahan yang berkaitan dengan akar katanya dan pola atau wazan yang digunakannya. Sebaliknya, kalau bahasa Indonesia itu memiliki sistem semantik yang lebih sederhana dan cenderung kontekstual. Perbedaan ini menyebabkan banyak kata atau istilah dalam bahasa Arab itu tidak memiliki padanan yang sepenuhnya sepadan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam proses penerjemahannya maupun pembelajaran seringkali terjadi pergeseran makna yang dapat mempengaruhi pemahaman pembaca, pemahaman si pembacanya. Dan kemudian salah satu karakteristik penting dalam perbandingan semantik kedua bahasa ini adalah adaptasi makna kosakata serapan, di mana banyak kosakata bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bidang agama, hukum, dan sosial budaya. Namun, dalam proses penyerapannya itu terjadi perubahan makna berupa penyempitan, perluasan, atau pergeseran. Contohnya, kata zakat dalam bahasa Arab itu bermakna penyucian dan pemberian harta secara umumnya gitu. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia, maknanya itu lebih sempit gitu. Jadi, kewajiban mengeluarkan sebagian harta sesuai ketentuan agama. Jadi meskipun sebagian besar kata serapan itu mempertahankan makna aslinya, beberapa juga mengalami perubahan sesuai konteks sosial budaya di Indonesia gitu. Kemudian yaitu kehilangan makna dalam terjemahan teks keagamaan. Dalam terjemahan teks keagamaan seperti Al-Quran, contohnya, itu perbedaan semantik menimbulkan fenomena semantik loss atau kehilangan makna. Yang mana hal ini dapat berupa hilangnya sebagian makna asli, perubahan total makna, atau perluasan makna akibat dari keterbatasan si sistem bahasa penerimanya itu. Bahasa Arab itu memiliki kekayaan makna yang tinggi, di mana satu kata itu dapat dapat mengandung banyak nuansa makna tergantung konteksnya, sedangkan bahasa Indonesia itu seringnya tidak memiliki padanan yang setara. Selain itu juga bahasa Arab memiliki banyak kata yang membawa makna emosional dan spiritual dan sementara padanan dalam bahasa Indonesia itu cenderung netral dan lebih sederhana, serta juga dia literal. Kemudian dalam aspek pembentukan makna jamak juga, bahasa Arab itu memiliki sistem pluralitas yang kompleks, mencakup bentuk tunggal, yaitu mufrad, terus bentuk ganda atau musanna, kemudian ada jamak reguler, dan ada jamak irreguler. Sedangkan bahasa Indonesia itu hanya mengenal bentuk jamak melalui pengulangan kata. Misalnya, contohnya itu kayak buku-buku, atau penambahan kata numeralia. Contohnya seperti 2 buku, terus banyak orang, seperti itu. Dan perbedaan sistem pluralitas ini menyebabkan perbedaan interpretasi makna dalam penerjemahan teks dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kemudian juga ada perbedaan idiom dan ungkapan budaya. Bahasa Arab ini kaya akan peribahasa dan ungkapan metaforis yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah gitu, tanpa kehilangan makna. Contohnya ungkapan yadun wahidah la tusofiku. Itu kan artinya tangan satu tidak bisa bertepuk. Yang maknanya itu adalah pentingnya
kerjasama. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan idiom yang maknanya serupa itu seperti eh, berat sama di berat sama dipikul, ringan sama dijinjing seperti itu. Meskipun banyak idiom Arab yang memiliki padanan idiomatis dalam bahasa Indonesia, namun tetap aja perbedaan dalam nuansa makna, namun juga tetap berbeda gitu dalam nuansa makna, struktur kata maupun konteks penggunaannya. Dan untuk kesimpulannya, ketepatan dalam menjelaskan makna semantik antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu memerlukan kepekaan linguistik dan budaya yang tinggi. Penerjemah, pengajar, peneliti itu harus memperhatikan konteks budaya, struktur bahasa, dan nilai makna yang terkandung dalam kedua bahasa tersebut. Dan ketetapan semantik itu tidak hanya diukur dari kesesuaian terjemahan kata per kata, tapi juga dari kemampuan menjelaskan makna implisit dan makna kontekstual dari dalam setiap struktur bahasanya. Dan untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh Alfa. Baik, beranjak pada kesimpulan sebelumnya, apa-apa yang sudah disampaikan anak terkait perbedaan karakteristik gitu dari segi linguistik lainnya kan ada tadi kan ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan gramatika antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu tampak jelas dalam berbagai aspek linguistik yang berpengaruh terhadap makna kalimat. Nah, kalau misalkan dari segi fonologi, bahasa Arab itu memiliki sistem bunyi yang lebih kompleks dengan konsonan khas yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh tadi yang sudah disampaikan oleh Sekar terkait kalau misalkan Arab itu memiliki fonem unik seperti penyebutan kata kof dan juga ha, ain. Sedangkan kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu vokalnya itu relatif sederhana seperti kayak kita cuma taunya kayak a untuk konsumsi vokalnya itu dalam gitu a, e, e, ya. Ada kendala jaringan, izin melanjutkan. Mungkin di sini Ana izin off cam dulu ya teman-teman. Nah, dilanjut dari tadi penjelasan terkait fonologi, kalau misalkan di Indo itu ada 6 vokal standar gitu, ada A, E, E, I, O, dan U gitu. Nah, dari segi fonologi tadi itu menimbulkan tantangan dalam pelafalan dan penerjemahan juga nih. Dan sedangkan kalau misalkan dari sisi morfologi, bahasa Arab itu kaya akan pola derivasi melalui tasrif dan wazan. Sedangkan bahasa Indonesia itu lebih sederhana dengan sistem afiksasi yang berdampak pada variasi makna kata urutan. Nah, juga kalau misalkan dalam aspek sintaksis, bahasa Arab itu memiliki 2 pola utama, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dengan urutan kata yang fleksibel karena adanya sistem i'rab. Nah, i'rab ini merupakan sistem unik yang dimiliki oleh bahasa Arab, sedangkan kalau misalkan bahasa Indonesia itu lebih bergantung pada urutan atau posisi kata atau SVO tadi atau SPOK untuk menentukan fungsi gramatikal. Dan kalau misalkan dari sisi semantik, bahasa Arab itu memiliki kekayaan makna yang nuansa konotatif dan nuansa konotatif yang tinggi, sementara bahasa Indonesia itu bersifat lebih kontekstual dan sederhana, sehingga dalam penerjemahan itu sering terjadi kehilangan makna. Sebagaimana kalau yang kita tahu itu dalam aspek keagamaan, dalam Al-Quran ya khususnya ada ilmu tafsir yang di situ mungkin terjadi beberapa perluasan atau penyempitan makna gitu dikarenakan ada ilmunya tersendiri dan secara keseluruhan perbedaan-perbedaan ini memiliki implikasi penting dalam proses pembelajaran bahasa Arab bagi penutur bahasa Indonesia. Pemahaman terhadap perbedaan gramatikal tersebut dapat membantu pembelajar, terutama kita dari yang berbahasa ibu, berbahasa Indonesia, ke bahasa target, yakni bahasa Arab, untuk menghindari kesalahan dalam pelafalan, pembentukan kata, penyusunan kalimat, serta penafsiran makna, sehingga komunikasi dalam bahasa Arab dapat berlangsung lebih akurat dan bermakna.
Boleh di next slide. Nah, sebelum kita tutup di sini mungkin akan dibuka sesi pertanyaan atau saran dan tanggapan dari teman-teman maupun dari Ustadz Ordon sekiranya ada tanggapan, kami sangat terbuka. Boleh diaktifkan fitur raise hand-nya untuk menanya. Iya, luar biasa ya pemaparan dari teman-teman kelompok 6 ini. Cakep, cakep. Ya, nggak kalah dengan pemateri-pemateri yang telah lalu, ya, memberikan pencerahan bagaimana kita mengetahui perbedaan antara struktur bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, saya dari pagi belenger nih. Boleh, Bagaimana? Ahiban, tanya. Silakan. Oke, terima kasih Ulti Alfa atas kesempatannya. Ini izin bertanya. Ini mau coba ngebahas soal semantik antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kita tahu bahwasanya bahasa Arab itu memiliki kosakata yang sangat amat banyak dan memiliki struktur yang rumit dan kompleks juga. Nah, hal itu menyebabkan eh, ketika bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, eh, bahasa Indonesia itu seringnya atau kadang mungkin tidak memiliki padanan kata yang tepat. Nah, yang Anda mau tanyain itu, apakah seiring berjalannya waktu bahasa Indonesia itu bisa menambah kosakatanya, misalkan ditambah terus kosakatanya uh, sehingga apa namanya bahasa Indonesia itu memiliki padanan kata yang bisa menyimbangi bahasa Arab gitu, meskipun tetap masih lebih kompleks bahasa Arab, tapi apakah bisa gitu bahasa Indonesia suatu saat misalkan menerjemahkan kata tawakal. Tawakal itu kan kalau diterjemahkan panjang tuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah mungkin bahasa Indonesia itu bisa menciptakan bisa menciptakan padanan kata yang sesuai gitu, kayak ditambahin dalam KBBI gitu. Oke, baik, Iban. Berarti Ana izin menyimpulkan pertanyaannya terkait apakah seiring berjalannya waktu kosakata bahasa Indonesia itu bisa eh, dipadankan dengan kata yang ada dalam bahasa Arab gitu. Apa betul seperti itu? Ya, betul. Oke. Oke, baik. Mungkin akan ditampung terlebih dahulu ya, Iban. Dan untuk selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, izin jawab pertanyaan dari Hiban. Berdasarkan hasil diskusi kami ya, eh, menurut kami seiring berjalannya waktu bahasa Indonesia mungkin bisa menambah kosakatanya dan memperkaya diri sehingga bisa menyeimbangi dengan padanan makna dari bahasa Arab. Karena bahasa itu kan selalu berkembang yang mengikuti kebutuhan dari kitanya juga. Nah, ketika muncul istilah baru dari bahasa Arab, bahasa Indonesia itu bisa menyerap dan disesuaikan gitu loh, kayak apa namanya? Kayak contohnya iman gitu, artinya iman. Oke. Terus abis itu ada ini apa namanya? Proses penyerapan dan adaptasi. Nah, bahasa Indonesia itu sering minjam dari kata bahasa lain. Jadi kalau misalnya belum punya padanan yang pas tuh dia kayak menyesuaikan melalui transliterasi gitu. Jadi kayak penyesuaian bunyi. Mungkin mungkin penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ukti Alfa. Oke, baik. Mungkin izin menambahkan ya, terkait apa tadi yang sudah ditanyakan oleh Akhi Hiban. Nah, seiring berjalan waktu itu bahasa Indonesia itu mungkin bisa menambah kosakatanya ya. Sebagaimana tadi juga udah dijelasin oleh Ama Ukhti Afifah itu, kalau misalkan bahasa itu selalu berkembang mengikuti kebutuhan penuturnya. Kayak tadi kan contohnya iman dan takwa. Nah, itu kan walaupun emang dia dari bahasa Arab, tapi tuh seiring berjalannya waktu kita sebagai warga Indonesia dan kita kenal dengan kata-kata itu seiring berjalannya waktu itu bisa menyerap atau menyesuaikannya gitu lama-lama kita paham nih, paham dengan sendirinya iman itu pasti maknanya, takwa juga apa sih maknanya, dan kemudian juga bahasa Indonesia itu juga sering meminjam kata dari bahasa lain yang kayak misalkan kita taunya itu ada kata musola yang dimana musola itu kan dari bahasa Arab yaitu tempat buat sholat. Nah tapi kan di Indonesia sendiri ini juga ternyata ada kata musola gitu. Terus juga eh, jadi meskipun saat ini masih banyak kata bahasa Arab yang sulit diterjemahkan secara sempurna, bukan tidak mungkin suatu saat nanti itu bahasa Indonesia itu nggak akan memiliki padanan yang lebih akurat. Jadi kalau misalkan mungkin untuk dalam artian ini, semisal kayak tadi kan pertanyaan dari Iban itu kan misalkan arti dari tawakal, itu mungkin secara kontekstualnya itu belum ada, tapi bisa diterjemahkan secara kontekstual sebagaimana yang sudah disampaikan tadi dalam eh, morfologi ya, yang dimana kalau misalkan kosakata itu ada yang terjemahnya itu secara kontekstual dan tekstual. Nah, mungkin kalau misalkan untuk sekarang ini masih berkembang secara tekstual itu. Jadi kita sebenarnya udah paham dari dari kosakata tersebut, tapi kita masih menerjemahkan secara kontekstual, secara tekstual, secara pemahaman kita sendiri. Seperti itu, Iban. Apakah sudah terjawab? Sudah Ukti Alfa, syukran atas jawabannya. Oke, siap. Afwan. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Mungkin ditunggu sampai 1 menit ke depan ya, semisal tidak ada pertanyaan akan ditutup saja. Baik, mungkin dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman maupun saran atau tanggapan, mungkin kami cukupkan hasil diskusi kami di sini dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berperan aktif, terutama kepada penanya ya Ahli Hiban yang sudah memantik diskusi kami kali ini dan juga mungkin untuk selebihnya kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun tulisan. Terima kasih banyak. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ustadz Ramadan. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pakainya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq berarti PFII nih. Iya, saya dulu waktu mahasiswa juga pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah, terima kasih
kelompok 6 ya telah berpresentasi dengan baik dan teman-teman yang telah memberikan tanggapan. Ya, dari saya ini saya dari pagi udah belenger banget nih ya. Cukup ya. Bisa dimengerti bagaimana perbedaan pragmatis perbedaan kebahasaan ya gramatikal antara Arab dan Indonesia memang eh, harus menerjemah secara komunikatif nantinya ya, tidak terpaku kepada bahasa sumber ya, harus berpacu kepada bahasa target ya yang mendukung penyampaian pemahaman secara komunikatif. Jadi dengan bahasa target kita menerjemahkannya. Sehingga teman-teman kalau yang namanya terjemahan paling bagus adalah terjemahan yang tidak kelihatan seperti terjemahan gitu. Kalau masih kelihatan kita baca, oh ini kayaknya terjemahan nih, itu terjemahannya kurang bagus. Tapi kalau seolah-olah asli, ya itu ya bagus. Baik, terima kasih. Satu kata-kata sore ini ya, semangat dan terus berjuang demi kesuksesan kamu. Ikan selar, ikan patin. Mohon maaf udah capek. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Kita Ustaz. Jalan Ustadz. Ya,